Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video ini pada bab sholat Jum'ah, kita akan membahas hadis nomor 452, yang mana hadis ini masih berkaitan dengan hadis 451, pembahasan tentang waktu sholat Jumat pada permulaan waktu zawal. Dan ini merupakan sanggahan bagi jumhur ulama terhadap ulama yang mengatakan bolehnya mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu siang. Jadi ya seperti waktu sholat Id seperti itu. Nah, dan inilah bantahan jumhur ulama mengenai pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu qala ma kunna nakilu wala nataghadza illa ba'dal jumu'ati muttafaqun alaih wa lafdzul muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, ma kunna, tidaklah kami pada saat itu nakilu, beristirahat, wala nataghadza, dan kami tidak pula melakukan makan siang, illa ba'dal jum'ati, kecuali setelah sholat Jumat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Walabzu li muslimin, akan tetapi lafadz hadis ini menurut Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada hadis ini membuktikan, merupakan penguat kepada hadis nomor 451, yang mana hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat Jumat itu dilakukan pada siang hari, di mana sahabat Rasulullah SAW tidak pernah istirahat dan juga tidak pernah makan siang, melainkan sesudah sholat Jumat. Artinya ya sesudah sholat Jumat di siang hari baru mereka istirahat dan makan siang. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Makna lahiriah hadis ini merupakan hujah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa hujah yang mengatakan boleh sholat Jumat sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Jadi sebelum matahari tergelincir ke arah barat, kita boleh melaksanakan sholat Jumat. Dan ini kemarin kita sudah bahas di dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Jumhur ulama menyanggah bahwa tradisi yang berlaku bagi makan siang dan istirahat ialah sesudah matahari tergelincir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahina tad'una siyabakum minadh dhahirati. Surah An-Nur ayat 58. Ketika kamu menanggalkan pakaian di luarmu di tengah hari. Ya, wahina tad'una siyabakum minadh dhahirah. Ya. Jadi di sini kita sudah lihat bahwasanya jumhur ulama tetap
bersikukuh bahwasanya tradisi yang berlaku pada saat makan siang dan istirahat adalah sesudah matahari tergelincir. Ya, jadi hadis inilah yang merupakan sanggahan bagi jumhur ulama kepada pandangannya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu ya. Jadi kalau teman-teman sekali lagi saya saya flashback ke video-video sebelumnya. Ingat, di dalam pembahasan apapun, suatu masalah, apalagi yang berkenaan dengan furu, itu sulit kita menemukan ulama itu satu pandangan. Kadang jumhur ulama mengatakan A, kadang minoritas ulama mengatakan B, dan itu wajar. Ini karena diskusi ini, perdebatan antara ulama ya, itu adalah perdebatan ilmiah, bukan kafir mengkafir atau salah menyalahkan. Walaupun setelah itu sudah banyak terjadi. Tapi di sini sekali lagi saya posisi tidak berani mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Di sini saya hanya membacakan kitab sesuai dengan apa yang sudah dibacakan di sini. Dan mana yang benar, mana yang salah, wallahu alam bisawab, secara hakiki saya juga tidak tahu. Semua ulama bagi saya tetap berpandangan kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun ya pada sisi lain tidak menutup kemungkinan ada ulama yang tersilap melakukan kesalahan di dalam memutuskan suatu hukum, dan itu wajar. Tidak ada ulama yang maksum kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita menjudge bahwa ulama ini sesat dan lain sebagainya karena berbeda pandangan dengan mungkin mayoritas ulama, nah itu saya nggak tahu lagi sudah itu hukumnya seperti apa. Karena di dalam setiap pembahasan kitab-kitab fiqh atau kitab-kitab hadis, perbedaan ulama itu ya cenderung ada, dan sangat minim saya untuk mereka mengkafirkan satu sama lain, kecuali ya setelahnya itu sudah wallahu alam bisawab. Kemudian analisis lafadznya di sini adalah naqilu, di sini al-maqil dan qailulah dan al-qailulah ya. Maqil dan al-qailulah itu artinya istirahat di tengah hari sekalipun tidak tidur. Jadi naqilu di sini atau al-maqil dan al-qailulah itu artinya istirahat di tengah hari sekalipun tidak tidur. Jadi ada jeda lah pada saat kita bekerja, itu kita istirahat terlebih dahulu, mandi-mandi dan lain sebagainya, nah baru kita melaksanakan sholat gitu ya. Nataghadza di sini maknanya adalah al-ghadzau, artinya makan siang. Nataghadza. Kemudian fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini secara hukum berpredikat marfu ya. Hadis ini berpredikat marfu karena Sahal ibnu Sa'id tidak menyandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat Sahal ibnu bin Sa'ad ini menceritakan suatu tradisi yang beliau alami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi ini bukan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Sahal ibnu Sa'ad ini merupakan kalau bahasa sekarang itu ini ya, pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah, dan dia menceritakan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah bersegera mengerjakan sholat Jumat pada permulaan waktu zawal
yakni begitu matahari tergelincir, yakni begitu matahari tergelincir, bersegeralah mengerjakan sholat Jumat. Jadi sunnah kita mengerjakan sholat sunat pada permulaan waktu Syawal. Jadi begitu matahari tergelincir, maka kita sunnah hukumnya eh, menyegerakan waktu sholat Jumat. Kemudian di sini perawi hadisnya adalah Sahal ibnu Sa'ad ibnu Malik ibnu Khalid ibnu Harisah ibnu Amr ibnu Khajraj ibnu Sa'idah al-Ansori. Nama julukan beliau adalah Abul Abbas al-Madani. Ya, jadi kalau nama-nama ulama zaman dulu itu panjang-panjang memang. Dan itu ya juga tidak menutup kemungkinan kalau di zaman sekarang itu ya kayak misalkan Habib-Habib itu para habaib itu ya kan sanatnya itu betul-betul dijaga itu sampai ke sini sampai ke sini ke sini dan uh, banyak ustadz yang hafal masalah sanat itu ya sanat keturunan mana kayak gitu ya termasuk Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu ustadz yang lain itu kan hafal. Kalau saya wallahu alam saya nggak hafal ya. Jadi saya cuma membacakan di sini aja ya. Sahal ibnu Sa'ad, ibnu Malik, ibnu Khalid, ibnu Harisah, ibnu Ammar, ibnu Khazraj, ibnu Sa'idah al-Ansori. Beliau ini telah meriwayatkan 188 hadis ya. Dan telah diambil riwayatnya dan telah diambil riwayat hadis daripada Sahal ibnu Sa'id ini yaitu Az-Zuhri dan Abu Hazam. Jadi beliau itu sudah meriwayatkan 188 hadis dan beliau juga mempunyai murid yang namanya Az-Zuhri dan Abu Hazam. Jadi Az-Zuhri dan Abu Hazam ini adalah predikatnya sebagai tabi'in. Beliau wafat pada tahun 91 Hijriah dalam usia 100 tahun. Dan beliau termasuk sahabat di Madinah yang meninggal dunia paling akhir. Sahabat Madinah, sahabat di Madinah yang meninggal paling akhir. Kalau nggak salah, kalau sahabat Madinah ini, sahabat di Madinah ini Ansor ya mungkin. Atau saya nggak tahu ya. Sahabat di Madinah. Kalau kaum Ansor tersendiri, dia penduduk aslinya, penduduk asli di kota Mekah itu kaum Ansor. Sedangkan muhajirin ini adalah penduduk pendatang dari Madinah dari Mekah tinggal ke Madinah, itu ya. Sahabat di Madinah yang meninggal paling akhir. Itu sekilas biografi perawi hadis ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya jumhur ulama tetap bersikukuh bahwasanya waktu sholat Jumat itu pas matahari tergelincir sedikit ya. Itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di video ini dan video-video sebelumnya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian saya ucapkan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.